Sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001 yaitu suatu seperangkat elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi pada suatu organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan cara menyusun, menetapkan, dan menerapkan suatu kebijakan, tujuan dan proses, serta suatu tindakan untuk mencegah terjadinya penyuapan. Sistem manajemen anti penyuapan pada awalnya mengacu pada ISO 37001 versi 2016 yang dimana terdapat 10 klausul yang mengadopsi konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Namun dalam perkembangannya, ISO 37001 versi 2016 ini dilakukan perubahan ataupun upgrading menjadi ISO 37001 versi 2025. Kemarin kita sudah bahas mengenai poin-poin perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan mengacu pada ISO 37001 versi 2025. Dan kali ini kita akan bahas detail salah satu persyaratan yang dimana ini menjadi suatu persyaratan baru yang ditekankan dalam ISO 37001 versi 2025, yaitu wajib adanya suatu dewan pengarah yang dimana memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Kalau persyaratan sebelumnya sebenarnya untuk klausul ini disebutkan jika relevan atau jika diperlukan. Artinya apa? Artinya dewan pengarah itu sebenarnya tidak wajib ada, gitu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang tidak punya yang namanya dewan pengarah. Kalau di perusahaan BUMN, dewan pengarah itu sering dibilang dengan sebutan dewan komisaris. Dan untuk perusahaan BUMN, dewan komisaris itu sudah ada tugas dan tanggung jawabnya dan biasanya tercantum di dalam board manual. Khusus untuk ISO 37001 versi 2025, dewan pengarah wajib untuk ditetapkan tugas dan tanggung jawabnya. Yang dimana tugas tanggung jawabnya yang pertama, menyetujui kebijakan anti penyuapan. Jadi kebijakan anti penyuapan itu tanda tangannya tidak hanya direktur utama saja, tidak hanya direksi saja, tapi seluruh dewan pengarah yang dimana mungkin kalau di perusahaan BUMN istilahnya adalah dewan komisaris, wajib seluruhnya menandatangani mengenai kebijakan penyuapan. Jadi seluruh direksi, direktur utama, begitupun dengan jajaran direksi lainnya, dan komisaris, baik itu komisaris utama, begitupun dengan jajarannya, itu juga diminta untuk menandatangani. Supaya apa? Supaya bisa ditunjukkan bahwa seluruh top manajemen, gitu ya, di mana top manajemen itu ada dewan pengarah dan ada top manajemen direksi, itu berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi tugas tanggung jawabnya tidak hanya melakukan pengawasan, tapi di dalamnya juga wajib melakukan penandatanganan. Walaupun sebenarnya simpel ya, cuma tanda tangan di dalam suatu kebijakan, tetapi ini menjadi suatu komitmen, gitu, suatu upaya untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen anti penyuapan itu dijalankan oleh seluruh lapisan, baik itu direksi ataupun dewan komisaris. Yang kedua adalah memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan sejalan dengan tujuan organisasi. Karena seringkali organisasi itu tidak punya tujuan yang jelas mengenai pengendalian daripada kasus-kasus korupsi, pengendalian daripada kasus-kasus penyuapan. Gitu. Karena apa? Karena seringkali tujuan utamanya hanya produktivitas. Tujuan utamanya adalah revenue. Tujuan utamanya adalah profit untuk perusahaan, tanpa memperdulikan hal-hal yang lainnya, salah satunya terkait dengan penyuapan. Makanya tugas daripada dewan pengarah, atau dalam hal ini kita bisa bilang dewan komisaris, salah satunya memastikan apakah strategi yang dijalankan organisasi sudah sesuai dengan tujuan dan arahan organisasi terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Yang ketiga, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan tinjauan yang berisi tentang informasi-informasi mengenai operasional dari sistem manajemen anti penyuapan, gitu, yang dimana yang sudah ditetapkan di dalam program kerja ataupun rencana kerja. Jadi, Dewan Komisaris itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua program kerja ataupun rencana kerja yang berhubungan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan itu dijalankan, gitu. Bukan hanya melakukan pemastian atas jalannya suatu bisnis dan operasionalnya saja, gitu. Tapi komisaris juga wajib memastikan bahwa seluruh operasional, seluruh bisnis yang ada di organisasi ataupun perusahaan itu benar-benar mengadopsi konsep anti penyuapan juga. Program kerjanya, rencana kerjanya, pelaksanaan pekerjaannya harus bisa mengadopsi konsep-konsep penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Dewan Komisaris juga wajib memastikan alokasi sumber daya yang cukup dan tepat untuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
Karena apa? Yang namanya penerapan sistem pasti butuh yang namanya sumber daya, gitu. Tidak hanya finansial, di dalamnya ada sumber daya manusia, ada infrastruktur, dan ada sumber daya lainnya. Dewan Komisaris, Dewan Pengarah, wajib memastikan sumber daya itu tersedia dan tepat digunakan dalam penerapan sistemnya. Bukan hanya tugasnya direksi saja, gitu. Tapi komisaris juga memastikan bahwa apakah sumber daya manusianya ada, apakah finansialnya ada, apakah infrastrukturnya tersedia. Nah, itu menjadi tugas tanggung jawab daripada Dewan Pengarah ataupun Dewan Komisaris. Yang terakhir, tugas tanggung jawab daripada Dewan Pengarah ataupun Dewan Komisaris yaitu melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. Karena kalau kita lihat ya, kasus-kasus korupsi yang terjadi, kenapa Dewan Komisaris selalu aman? Gitu. Kenapa hanya direksi dan hanya pejabat-pejabat perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi? Padahal kalau kita lihat tugas dan tanggung jawabnya, harusnya Dewan Komisaris, Dewan Pengarah juga harusnya bisa ikut serta dalam suatu kasus-kasus yang terjadi, baik itu penyuapan, korupsi, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena mereka memiliki tugas memastikan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu sistem. Gitu. Jadi kalau ada suatu kejadian penyuapan, komisarisnya nggak tahu, berarti komisaris ataupun Dewan Pengarah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengawasan. Karena mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan yang ada di perusahaan. Gitu. Dan tugas tanggung jawab daripada Dewan Pengarah ataupun Dewan Komisaris ini wajib dilakukan. Namun jika memang dalam penerapannya suatu organisasi atau suatu perusahaan, misalkan kita bilang adalah perusahaan UMKM ataupun perusahaan yang mikro, yang dimana pemiliknya hanya personal, kemudian tidak ada komisaris ataupun Dewan Pengarahnya. Apakah wajib ada yang namanya Dewan Pengarah? Dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini, jika komisaris atau Dewan Pengarah tidak tersedia, maka tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengarah ini menjadi tugas daripada direksi ataupun top manajemennya ataupun pemilik daripada perusahaannya. Seperti itu. Jadi tugas tanggung jawab Dewan Pengarah tetap wajib ada di dalam sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001 versi 2025. Terima kasih.